Prosesnya secara umum, prosesnya itu tidak terlalu sulit ya. Pemasangan dental implan itu memerlukan proses yang tidak juga lama ya, hanya sekitar 5 sampai 10 menit saja. Konsep kita dalam pemasangan implan itu cepat dan minimal rasa nyeri. Nah, nih, gigi yang ompong itu kalau dibiarkan itu akan jadi banyak masalah. Sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di acara podcast Rumah Sakit Safira. Hari ini kita udah kedatangan beberapa dokter gigi kece-kece di rumah sakit kita, yaitu di Dental Center, di mana kita akan memperkenalkan lagi yaitu tentang layanan baru kita, yaitu Safira Dental Implant. Nah, mungkin sahabat Safira ini belum pada tahu nih dokter-dokternya pada baru-baru nggak ya mukanya, atau udah ada yang pernah dilihat ya. Nah, di sini mungkin saya akan memperkenalkan dulu nih dok beberapa dokter, yaitu di dental center kita yang nanti ada di Safira Dental Implant. Boleh dari dokter Agung dulu dok, boleh dok memperkenalkan diri dok. Halo, assalamualaikum, nama saya Dr. Agung Triprakoso, spesialis bedah mulut. Oke, dokter Agung spesialis bedah mulut. Dengan dokter Diki boleh dok perkenalan dok. Halo, nama saya Dr. Diki Hendrian, spesialis bedah mulut. Oke, Dr. Diki spesialis bedah mulut. Dr. Silvani boleh dong perkenalan? Ya, assalamualaikum. Saya Silvani Sona, dokter gigi prostodontis. Dokter prostodontis. Dokter Bena boleh dok? Assalamualaikum. Saya Dr. Gigi Beril, spesialis periodontia. Periodontia. Oke, jadi ada beberapa dokter gigi yang dari spesialisnya berbeda-beda ternyata ya dok. Ya betul. Nah, dok boleh dok. Mungkin buat sahabat Safira biar tahu juga perbedaannya di mana saja nih dok spesialisasinya. Dan dokter Diki dan dokter Agung boleh dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Safira. Jadi di Safira ini kita punya dental center ya. Dental center itu terdiri dari banyak sekali dokter gigi ya. Ada dokter gigi spesialisnya, ada dokter gigi umumnya ya. Salah satunya bedah mulut ya. Kita ada 7 spesialis di sini ya. Nah, salah satunya adalah yang terkait dengan Safira Dental Implant, itu adalah 4 spesialis ini atau 3 spesialisnya, spesialis bedah mulut, periodonsi dan prostodonsi. Kelak kemudian hari akan kita kembangkan juga ke spesialis lainnya, karena sebenarnya implan ini tidak cukup luas ya. Implan ini cukup luas dan mencakup banyak bagian nantinya. Tapi untuk yang pertama ini yang memang kita kembangkan buat masyarakat di Riau dan Pekanbaru atau Riau secara umum adalah tiga bagian ini ya, untuk bisa melayani masyarakat Riau dengan lebih baik lagi. Itu yang pertama di bedah mulut. Tentu saja selain kasus-kasus bedah mulut ya seperti biasa, seperti odontektoni, cabut gigi ya, kita juga nanti akan melayani pemasangan dental implan juga yang akan kita bahas ini nanti. Nah, kalau dokter Diki, bedah mulut ini apa nih dok? Dokter gigi bedah mulut nih. Ya, seperti yang dikatakan Dokter Agung tadi ya, dari namanya bedah ya. Iya. Ya. Berarti melakukan tindakan bedah di bidang kedokteran gigi dan maksilofasial. Ya, jadi semua kasus bedah yang paling ringan itu mungkin pencabutan dan operasi gigi, kemudian sampai trauma wajah, ya, mungkin infeksi di rongga mulut, ya, setelah bibir dan langit-langit, gitu, ya, patah tulang, ya, terus kemudian, nah, yang paling kita kembangkan di Safira ini itu pemasangan dental implant untuk mengganti atau rehabilitasi dari gigi-gigi yang hilang. Oke. Untuk prostodontia dok, nah boleh dok jelasin dok, mungkin sahabat Safira masih belum tahu nih dok, apa sih dok itu, gitu dok. Iya, oke. Jadi prostodontia yang dokternya biasa disebut prostodontis itu ranahnya mulai dari yang pertama pasti gigi palsu. Gigi palsu mulai dari yang cekat, lepasan, yang mau hilangnya setengah, hilang semua, hilang 1, 2. Kemudian juga kita ada rehabilitasi rahang. Rehabilitasi rahang mulai dari kesulitan gangguan sendi rahang TMJ, kemudian kesulitan membuka mulut, kesulitan mengunyah, seputaran rahang. Kemudian juga ranahnya ada di perawatan bayi bibir sumbing, itu juga termasuk. Jadi seperti feeding aid, kita nyebutnya feeding aid atau feeding plate untuk bayi-bayi bibir sumbing. Biasanya sebelum dioperasi ke bedah mulut, biasanya nanti dirawat dulu sama prosto.
Jadi dirawat dulu, diberikan Kesinambungan alat. juga semua ya, Iya. Dok? Iya, Oh, saling betul sekali. berkaitan. Jadi nanti setelah dirawat, kemudian nanti baru dioperasi. Setelah dioperasi nanti balik lagi ke prosto, kita bikin feeding aid lagi. Oke. Jadi tidak hanya membantu untuk menyatukan bibir karena pergerakan otot kan, tapi juga untuk penyatuan langit-langit, kemudian juga mengontrol pergerakan pertumbuhan langit-langitnya. Kemudian setelah itu juga nanti terkadang juga kita bantu untuk mengirimkan ke terapi wicara. Jadi pendampingannya sampai Ya, akhir. terapi bicara. Sampai akhir. Kemudian juga ranahnya di implan itu termasuk juga, karena implan kan adalah bagian dari gigi palsu. Jadi termasuk pada area prostodontia juga. Nah, kemudian yang paling mungkin masih awam sekali, kita juga bikin replika mata, maksudnya mata palsu. Kemudian juga ada bikin hidung palsu dan telinga palsu. Tapi mungkin kalau hidung dan telinga agak lebih jarang ya. Mungkin lebih familiarnya kita di mata. Jadi ada mata palsu. Jadi kalau sudah tidak ada ukuran yang sesuai di dokter mata, biasanya nanti akan dikirim ke prostodontis. Kita buat sesuai dengan lubang yang ada, gitu, lubang mata yang kosong. Baik, Kira-kira Dok. begitu. Dengan Dokter Beril, boleh Dok, Oke, dari Perio, Dok. Assalamualaikum. Kalau untuk periodontia itu kami di sini menangani jaringan pendukung gigi. Jadi gimana supaya gigi itu masih bisa bertahan gitu. Ketika gigi mengalami kegoyangan, kita nilai giginya masih bisa dipertahankan untuk tidak dilakukan pencabutan, maka kita akan mengusahakan untuk mempertahankan gigi yang ada. Jadi dengan cara pertama kita lakukan splinting, itu diperkuat kembali dengan menggunakan kawat ataupun fiber. Kemudian kita juga masuk ke tindakan bedahnya juga ada. Oh, ada juga Untuk ya, Dok. apa? Untuk bahan cangkok tulangnya ketika kita membutuhkan untuk menaikkan kondisi tulang gigi pasien yang mengalami penurunan. Kemudian untuk bagian estetiknya kita juga ada bedah estetik seperti untuk depigmentasi pada gusi yang sudah mengalami kehitaman, kita akan lakukan depigmentasi agar gusinya bisa terlihat lebih ngeping lagi, Oh, cerah oke, lagi. Dok. Estetik Gitu, ya, Dok. estetik lagi. Kemudian ada pendukungan untuk pada pasien-pasien yang biasa mengalami pembesaran gusi, setelah pada pasien yang kolaborasi biasa dengan ortodonsia, gitu, setelah pakai alat orto gusinya ada pembesaran, kita lakukan perbaikan dari gusinya dengan pembedahan agar estetik pasien bisa kembali lagi, anatomi giginya bisa terlihat lebih baik lagi, yang tadinya kotak bisa utuh lagi. Oke, ternyata seru ya, Dok. Nah, Di ya. bagian dokter gigi ini Ya. ada di dental center kita. Nah, untuk layanan kita ini, Dok, yaitu Mm-mm. layanan Safira Dental Implant. Ya. Nah, mungkin Dok, buat kita juga memperkenalkan ke sahabat Safira nih, kita ternyata ada nih Ya. Safira Dental Implant. Boleh Dokter Gigi Agung jelasin nih, Ya. apa sih Dok dental implant ini? Ya. Jadi dental implant secara terminologi lah ya, basicnya. Ini dari namanya aja, satu dental, satu implan. Dental itu gigi, satu implan itu ditanam. Jadi gigi yang ditanamnya di mana? Ya di dalam tulang kalau dalam kasus yang dental implan ini. Jadi dia masuknya seperti kata Dokter Silvani itu termasuk gigi palsu juga. Kalau kita bilangnya orang medis gigi tiruan, tapi kalau orang awam biasanya gigi palsu gitu. Jadi gigi palsu itu berbagai macam. Ada yang lepasan, ada yang cekat. Salah satunya dia ditanam ke dalam tulang. Gitu. Jadi dental implant itu adalah gigi yang ditanam ke dalam tulang. Kalau ada gigi tanam yang sesungguhnya ya inilah dental implant itu. Gitu. Kalau untuk prosesnya gimana, Dok? Ya. Prosesnya? Prosesnya secara umum prosesnya itu tidak terlalu sulit ya. Pemasangan dental implant itu memerlukan proses yang tidak juga lama ya, hanya sekitar 5 sampai 10 menit saja. Jadi sangat simpel, mudah ya, dan sekarang terjangkau di Pekanbaru. Kalau dulu mungkin orang mau pasang implan harus ke Jakarta, ke Singapura. Sekarang di Pekanbaru ada loh, Ada gitu Dok. ya. Apalagi di rumah sakit Bisa Safira, bilang, ya, Dok. betul banget. Ternyata ada nih layanan kita, yaitu Betul dental banget. implant. Ya kan, Betul Dok? banget. Nah, untuk kalau Dokter Gigi Diki, mungkin untuk prosesnya ini, Dok, apa Dok setelah pemasangan ini, apakah ada yang harus sahabat Safira lakukan setelah proses pemasangan implant ini, Dok? Baik, Dok. Ya seperti yang diceritakan Dokter Agung tadi ya, mungkin prosedur-prosedurnya secara garis besar itu kan pertama
setelah kita melakukan penilaian ya baik secara klinis maupun dari foto ronsen, ketika pasien dikatakan oke untuk dipasang implan ya dok ya, kemudian baru kita lakukan prosedur operasinya. Prosedur operasinya itu tadi pemasangan implannya itu ke dalam tulang dok ya, itu prosedur operasinya. Jadi kemudian setelah prosedur operasi baru prosedur pemasangan protesisnya yang seperti gigi tiruannya, nah baru nanti pemeliharaannya. Nah, jadi setelah melalui prosedur pertama yang operasi tadi yang pemasangan implan, nah itu sebenarnya hampir sama perawatannya dengan katakanlah prosedur pencabutan gigi. Nah, jadi sama berarti mencabut gigi juga. iya, ya? bahkan kata pasien itu lebih sakit cabut gigi katanya. Nah, artinya implan itu cukup nyaman dok, Nyaman cukup berarti ya, nyaman Dok. ya. Jadi yang penting kita lakukan pertama tentu beberapa jam setelah pemasangan implan itu kita mencegah agar jangan sampai terjadi pendarahan. Nah, jadi tidak boleh berkumur terlalu banyak gitu dok ya, tidak boleh merokok ya dok ya. Terus makannya mungkin yang lunak-lunak dulu dok. Nah, kemudian beberapa hari kemudian sampai dipasang mahkotanya tadi, nah itu harus kita jaga kebersihannya, jangan sampai infeksi. Seperti apa ya, sikat gigi secara teratur gitu dok kan. Nah, menggunakan obat kumur. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Diusahakan tidak merokok dok. Nah, gitu. Jadi merokok itu nggak boleh. Terus ada beberapa makanannya juga memang harus dijaga ya tuh ya dok Iya, ya. dok. Oke. Dok mungkin sama Safira itu takut nggak sih dok untuk melakukan dental implant nih? Ada nggak dok kiat-kiatnya nih? Iya, takut. jadi kalau- sakit mungkin ya dok. Iya, takut dan sakit itu kan persepsi. Oh, Ya. Jadi kalau ketemu persepsi ya, Dok. dokter Beril, dokter Silvani, dokter Diki, ya rasanya takut tuh nanti hilang lah. Oh, iya. Jadi Kalau nah, ketemu dokter giginya langsung. jadi udah tenang ya dok. konsep kita dalam pemasangan implan itu cepat dan minimal rasa nyeri. Nah, itu minimal konsepnya ya. Jadi kalau kita usahakan secepat mungkin dan setidak nyeri mungkin. Jadi bilang dokter Diki, dia nggak terlalu sakit kok gitu ya. Kan kita anestesi dulu, kalau dari anestesi baru kita pasang implannya. Ya, jadi enggak. Jadi implan itu dari logam dok, logam titanium yang ditanamkan ke dalam tulang. Nah, nanti di titanium itu nanti dipasang mahkota giginya dok. Nah, itulah. Jadi bentuknya sangat bagus dan dia menyerupai gigi aslinya. Gitu. Jadi untuk pemasangan sendiri jangan terlalu takut lah. Kita enggak serem, tidak Nggak lama serem ya, Dok? dan tidak sakit. Insya Iya. Allah. Kalau serem dan sakit tentu enggak kita pasang dok. yang penting itu tuh sebenarnya nyamannya ya dok. Iya, betul. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau pemasangan juga pasti akan dikasih tahu ya dok Betul. prosesnya. Ya. Jadi pasien juga jadinya nggak takut lagi kan dok. Oh jadi prosesnya nanti dibawa dulu ya dok, apa dibawa dulu? Betul. Dibawa dulu, nanti dikasih ada mahkotanya. Ya. Bertahap berarti ya dok. Betul dok. Bahkan sekarang ada yang non sayatan dok. Ya, non sayatan itu flapless bener-bener nggak sakit malah dok. Beberapa pasien saya coba bener-bener nggak ada sakit, nggak kerasa kita pasang implan katanya. Post op-nya pun nggak kerasa dia, habis operasi pun nggak kerasa katanya ya dok. Bahkan ada pasien saya dok, Ya gimana setelah dok? melakukan implan, dok cuma begitu. Dikiranya Saya bayangannya sudah lama. Oh, iya. dikiranya bakal serem gitu kan dok. Nggak taunya udah terpasang. Dok cuma segitu dok. Berarti keren itu loh dok ya. Nanti daripada kita takut-takut malah jadi sakit kemana-mana kan dok. Betul. Nah, untuk ini dok indikasinya gimana dok? Pada pemasangan ini apakah semuanya boleh langsung kita lakukan implan dental tidak? Tentu dalam semua tindakan medis itu ada indikasi, ada kontraindikasi. Ya secara umum indikasi untuk pemasangan implan itu ya jelas orang yang kehilangan gigi aja dok. Ya kehilangan gigi bisa satu, bisa dua, bisa semua. Gitu. Ya makanya kita bentuk tim ini kan dok. Iya, benar. Kalau satu mungkin bisa masing-masing kita bisa pasang ya. Cuman kalau sudah banyak kita butuh dokter Silvani buat bikin gigi palsunya gitu kan, kita bisa kerja sama dan segala Nah, macamnya. berarti kita dokter gigi Silvani juga Betul, nanti ya, jadi Dok? makanya kita di sini kelebihannya di Safira ini kita bersama-sama dok untuk membuat kepuasan pasien dalam memasang Tim kerja. tim Iya. kerja, benar. Gitu, Dok. Apalagi kalau kita udah ada benar-benar senternya ya dok, Iya. jadi udah ada beberapa dokter. Boleh dokter gigi Silvani, mungkin masih nyambung tuh sama pertanyaan yang dijelasin sama dokter gigi sama dokter gigi Agung. Jadi udah
kalau kita mau pasang dental implant itu giginya ompongnya itu udah habis berapa ya dok sebenarnya baru kita nanti bisa pasang implant gigi. Nah boleh dok. Kalau implan itu seperti yang dikatakan Dokter Agung, hilang tidak mesti harus hilangnya banyak, hilang satu pun itu sudah bisa dipasangkan implan. Modelnya kan juga banyak macam-macam ya, ada yang single hanya sekedar akar dengan kepala, atau misalnya ada daerah kosong ada 3 area, kepalanya ada 3, di bawahnya akarnya 2. Nah modelnya macam-macam, jadi desainnya itu bisa menyesuaikan dengan area yang kosong. Jadi mau itu hilangnya 1, mau hilangnya setengah rahang, mau hilangnya semua, bahkan tidak ada sama sekali, dan tulangnya pun udah turun, itu juga bisa dipasang. Bisa juga. Ya, tapi ya itu tadi berdasarkan pemeriksaan seperti yang dikatakan Dokter Diki, ada pemeriksaan foto ronsen, kemudian juga pemeriksaan klinis. Nah dari sana nanti kita buatkan desainnya. Nah itulah kerja timnya di sana. Jadi saling melengkapi. Untuk membuat desainnya juga dari tim juga ya dok? Ya betul. Nanti dengan tim juga. Berarti ini kalau misalnya nanti kalau udah desain jadinya makanya mirip dengan aslinya. Ya. Nah, diusahakan. Diusahakan. Membuat 100% mirip itu kan tidak mungkin. Mungkin karena strukturnya hampir seperti gigi asli, maka kita menyebutnya inilah gigi palsu yang paling mendekati aslinya. Nyebutnya gitu ya dok, hampir mendekati gigi asli, tapi yang penting kan paling nyaman sebenarnya. Nyaman, paling nyaman implan. Benar dok. Kalau untuk ini berarti implan yang paling nyaman ya. Paling nyaman. Seperti gigi asli dok, karena dia ditanam ke dalam tulang. Iya, benar. Kalau gigi palsu biasa kan itu nggak ada rasa ke tulang ya. Jadi kalau dia makan, ini menurut pasien juga ya. Jadi kalau makan, sensasinya nggak ada. Kalau implan tuh ada sensasi. Jadi kita bisa ngerasain lagi kayak kalau makan tuh kita tergantung gigi kita juga ya dok. Iya. Jadi kalau hanya sekedar gigi palsu biasa, dia tidak ada rangsangan yang sampai ke tulang. Tapi kalau implan, karena implannya udah ditanam di tulang, otomatis apa proses pengunyahan di atas, rangsangannya itu sampai ke tulang. Jadi pasiennya benar-benar, oh ya, ini dia bisa ngerasain giginya balik lagi. Seperti tidak memakai gigi palsu. Seperti tidak memakai gigi palsu. Ya berarti nanti jadinya pasien-pasien pun lebih mengunyah juga lebih enak. Ya. Mungkin sakitnya jadinya malah ini ya dok ya, tersamakan rasa sakitnya. Iya, bisa dibilang kalau mungkin kalau kita pakai plat gigi itu kan ada area-area yang lecet pas proses adaptasi itu pasti ada ya. Kalau implan hal-hal kayak gitu udah bisa diminimalkan. Karena dia udah ditanam di tulang. Jadi yang perlu bersabarnya mungkin di proses penyembuhan. Setelah proses penyembuhan sudah bisa lagi ya dok. Boleh dok, untuk dokter gigi Beril dok, kalau misalnya jaringannya nih yang sekitarnya untuk yang setelah dipasang implan dok, apakah ada pemeliharaannya, bagaimana nanti terasa sakitnya, bagaimana dok? Untuk tadi yang udah disebutkan bahwa implan tuh menyerupai gigi asli, mirip gigi asli. Jadi justru untuk pemeliharaannya, perawatannya justru akan mempermudah. Kenapa? Karena kita udah terbiasa untuk merawat gigi yang sudah ada asli. Jadi kita hanya tinggal mengikuti saja atau menyempurnakan. Jadi kita dengan, kalau boleh saya hanya review lagi bahwa untuk pemilihan sikatnya dengan sikat gigi yang berujung halus, kemudian dengan ujung sikat yang mengecil untuk implan yang di bagian belakang atau kita sebut posterior, agar sikat giginya mencapai ke arah sana. Jadi kita yang penting sikat gigi sebisa mungkin sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur, gitu, dengan cara diusap dari atas ke bawah atau bawah ke atas, kemudian dengan menggunakan flossing. Nah, jadi dengan menggunakan dental floss untuk membersihkan di daerah interdental atau daerah antar giginya. Nah, yang kemudian dengan pemasangan implan mungkin kita justru bisa memotivasi diri kita juga untuk menjaga, tadi seperti dokter Diki bilang, jangan merokok. Jadi untuk pemeliharaannya yang pertama ya tadi kebersihan mulut, yang kedua habit dan lifestyle gitu. Kenapa habit dan lifestyle? Karena dengan kondisi implan itu menyerupai gigi asli, kita perawatnya juga sama gigi asli. Kita nggak mau gigi asli kita rusak, goyang. Kita juga nggak mau implan yang sudah dipasang menjadi goyang. Maka yang pertama dijaga apa? Lifestyle. Jangan makan makanan yang nanti bisa menyebabkan kita mendapatkan penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, gitu suatu saat nanti. Kenapa? Karena nanti kondisi tulangnya bisa mengalami penurunan. Kita mengalami penurunan, tidak hanya dental implannya saja yang akan goyang, tapi gigi asli juga akan goyang, gitu. Kemudian
Yang kedua tadi habit, jangan merokok. Iya. Nah, ya, kemudian tinggal kontrol rutin aja seperti biasa, 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi sebenarnya mudah untuk pemeliharaannya. Pemeliharaannya aja mudah berarti ya dok. Nah, prosesnya tadi mudah, pemeliharaannya mudah. Tunggu apa lagi ya dok? Nah, jadi mungkin buat sahabat Safira yang udah benar-benar kayak dari kata dokter Silvani, mungkin ada giginya yang udah ada habis gitu ya dok ya, ompong, boleh langsung konsultasi ke dental center kita ya dok di Rumah Sakit Safira untuk pemasangan layanan dental implan. Nah terus dok, mungkin kalau misalnya kayak gini dok, mungkin ke dokter Beril ya dok, perlu ada ulangan-ulangan gitu dok untuk pemasangannya? Untuk pemasangan dental implan ini maksudnya pengulangan setelah Berlama ya dok ya? Oh kan kita bertahap. Kalau dari pemasangan tadi dijelaskan, untuk pemasangan itu dental implan sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama kita implan yang masuk ke dalam tulangnya, itu untuk mengganti struktur akar giginya. Jadi sebagai pengganti akar gigi, itu tahap pertama kita akan memasangkan implannya dulu ke dalam tulang, kemudian kita akan mengkontrol kembali pasiennya 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan, nanti ketika terjadi osteointegrasi kalau kita sebut. Osteointegrasi itu apa? Jadi implannya akan diikat oleh tulang. Nah, ketika implannya diikat oleh tulang, maka kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, dipasang hilik, kemudian baru nanti pencetakan untuk persiapan pemasangan mahkotanya. Seperti itu. Jadi emang tidak dalam satu waktu. Jadi emang butuh kesabaran. Ya, Gitu. Tapi untuk mendapatkan hasil yang yang terbaik, bagus, iya. ya kan, dok? Karena kita mengembalikan seperti fungsi sebisa mungkin semirip fungsi gigi asli. Aslinya. Nah, jadi memang itu ya dok, biar bisa juga sahabat Safira ini bisa memiliki gigi seperti gigi aslinya. Nah, mungkin dokter Gigi Agung ada nggak dok pesannya untuk para sahabat Safira untuk ayo dong bahasa Safira, jangan takut kali ya dok untuk lakukan dental implan. Ya, jadi gini, gigi yang ompong itu kalau dibiarkan itu akan jadi banyak masalah. Yang pertama, sakitnya malah ya dok. ya karena misalnya kita habis cabut gigi, itu memang idealnya dipasang gigi tiruan. Ya, gigi tiruan bisa macam-macam, bisa jembatan, bisa gigi lepasan, bisa dengan implan. Ya, di dental center semuanya bisa, gitu ya. Jadi dengan dokter Silvani bisa melakukan pelayanan pemasangan gigi palsu. Nah, kalau ingin mendapatkan sensasi yang seperti gigi normal, tentu pilihan yang terbaik adalah pemasangan dental implan. Itu. Ya, untuk prosesnya segala macamnya tidak terlalu repot, tidak terlalu ribet, tidak sakit. Jadi ini adalah hal baru yang layak dicoba lah buat masyarakat ya. Jangan takut ya dok. Jangan takut. Insya Allah kita bantu. Iya benar. Yang penting kan biar nanti juga pasien-pasien atau sahabat Safira ini enak ya dok dalam pelayanan. Kita akan memberikannya juga nanti pasti dijelasin ya dok. Ya, jadi gini, kehilangan gigi itu bisa menyebabkan macam-macam. Yang pertama secara estetik pasti jelek. Kalau kehilangan gigi depan kita senyum, yang kerjanya guru mungkin ya, atau yang jadi manajer atau apa, bagian marketing. Wah, itu senyum giginya hilang satu ya, jadi jelek kan gitu ya. Pertama kembalikan estetik. Yang kedua untuk kesehatan. Kalau banyak giginya ompong, makan nggak bener, apa akibatnya? Makanan yang dikunyah kan jadi nggak sempurna. Kalau nggak sempurna kita telan, kerja di perut tuh jadi berat. Jadi perut berat, proses mekanisme metabolisme di perut menjadi berat, nanti muncul penyakit-penyakit lain. Mulai GERD-nya muncul segala macam. Ya, penyakit asam lambungnya muncul. Nah, itu kalau kita perbaiki sejak dini, memang gigi itu fungsinya kan buat mengunyah. Mengunyah secara mekanis di dalam mulut. Di dalam mulut ada juga ludah. Nah, disitulah mau proses makanan tercerna pertama kali. Jadi kalau makanan di awal sudah tidak tercerna dengan benar, masuk ke dalam perut segala macam juga nanti akan menimbulkan masalah. Jadi kalau kami bilang mulut ini jendela kesehatan, gitu. Ya. Karena di situ semua awal masuk dari energi kita semuanya dari mulut. Makanan masuk dari mulut, nggak mungkin makanan dari telinga kan? Jadi bisa tuh dok kita bikin jadi ini kita, jargon kita kan senyumnya itu ya dok. Betul sekali. Jangan kehilangan senyum indah. Jangan kehilangan senyum indah. Nanti kita bisa bikin jargon kan gitu tentang layanan dental implan kita. Boleh dok sedikit ada perlu ditambahin dok untuk layanan kita biasanya yang udah kita branding lagi dok. Jadi seperti kita ketahui ini kayaknya layanan pertama yang terintegrasi ya dokter Agung ya. Dengan implan center di Pekanbaru. Betul. Iya dong. Yang lain kan
mungkin hanya dokter bedah mulutnya saja yang memasang implan tanpa melibatkan sejawat atau bidang yang seperti dokter Silvani bagian prostodontis, dokter periodontis. Nah, kalau kita terintegrasi tentu hasilnya lebih maksimal. Artinya dari segi estetiknya, dari segi pemasangan implannya, perawatan setelah perawatan gusi dan jaringan pendukungnya, kita ada di sini terintegrasi. Jadi merupakan pilihan bagi masyarakat kan barulah untuk mencoba di dental implant center kita. Mungkin bocoran dok, mahal nggak sih dok? Enggak lah ya. Mahal murah itu kan relatif. Oh iya, benar. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, ya, Dok? Baik, worth it lah istilahnya ya, memang itu layak, kenapa enggak gitu ya. Itu jadi terasa murah nanti. Gitu. Nah, kita dapat barang yang nggak bagus, jadi terasa mahal nanti, karena ganti lagi kan gitu. Tapi kalau kita dapat memang harganya cocok ya, worth it dengan kenyamanan pasien, kenapa enggak? Relatif sih kalau saya bilang. Worth it sih sebenarnya. Tapi worth it kan dok? Worth it. Karena memang buat sahabat Safira ini juga yang terbaik ya kan dok, kita kasih ya dok ya. Jadi memang worth it untuk melakukan memasang ya dok ya. Lakukan tindakan kalau memang sudah ada tombol ompong ya dok bahasanya ya dok. Ompong bisa dilakukan dental implant. Oke dokter Silvani, mungkin boleh ada yang ditambahin dok untuk layanan dental implant kita nih dok? Ya, balik lagi tadi, kalau dari saya mungkin gigi palsu itu banyak model ya, banyak macam. Jadi kalau misalnya tentu disesuaikan juga dengan kondisi klinis, kondisi radiografisnya, foto ronsen dari tulang dan jaringan sekitar, kemudian juga dari budget juga itu juga pasti harus diperhitungkan. Nah, sebenarnya kita karena di Safira sudah lengkap semua spesialisnya ada, masuk ke Safira itu sudah bisa kita banyak tawarkan, mulai dari yang non implan atau yang implan itu semua ada. Jadi kalau memang keinginannya adalah yang mendekati sensasinya seperti gigi asli, maka pilihannya ya pasti ke dental implan gitu. Dan dental implan pun tidak melulu harus hilangnya banyak nih, berarti yang dipasang juga banyak, belum tentu. Kita juga bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya dukungan jaringannya cukup, tulangnya oke, mungkin tidak perlu semuanya satu-satu kita ganti dengan implan per satu-satu unit, tapi bisa 2 implan, 4 implan, lalu di atasnya kita tambahkan protesa khusus. Nah, jadi jangan khawatir kalau udah banyak hilangnya terus, wah ini budgetnya gede nih. Enggak ya dok. Jadi mungkin itu semua bisa disesuaikan dengan desain, kemudian juga kondisi pasiennya juga. Boleh dokter Beril, ada yang mau ditambahin dok? Oke, kalau dari saya ya dental implan emang yang paling mendekati dan paling nyaman. Karena ketika kita makannya itu tadi sensasinya disalurkan ke tulang, tekanannya akan tersebar ke tulang, tidak membebani gigi sebelahnya, sehingga kesehatan gigi tetangganya pun bisa terjaga dengan baik karena tidak menambah beban kerja di gigi sebelahnya, justru akan meringankan beban kerja di gigi sebelahnya. Kemudian keunggulan di Safira ya itu tadi sesuai dengan dokter gigi, kita di sini sudah berkolaborasi. Iya, betul. Jadi ya, untuk dok. penanganannya kita cukup satu pintu. Lewat Safira kita akan berkolaborasi untuk penanganan dental implannya. Benar. Jadi memang pilihannya silahkan buat Safira ini, kita ada nih layanan dental implan. Jadi sahabat Safira jangan ragu lagi ya dok, jangan takut, jangan khawatir ya dokter Silvani, karena memang sudah terdiri dari beberapa dokter gigi. Jadi memang pasti kita udah ada tim ya dok untuk layanan ini. Baik dokter, mungkin inilah kita podcast kita hari ini, biar sahabat Safira juga udah pada tahu ya dok. Mungkin yang sebelumnya nggak tahu apa sih dental implan. Jadi memang itu proses, nanti kita ada beberapa yang jelas tahapan dok, ya dok. kalau mau pasang implan nggak mesti ke Jakarta dan ke Malaysia. Bener dok, tetangga lagi. nggak perlu jauh-jauh ya dok. Iya, di Pekanbaru aja, yaitu di Safira ya, rumah sakit Safira. Bener dokter Diki ya dok. Nah jadi pokoknya buat sama Dan itu Safira. bukan hal yang baru lagi implan. Oh bukan hal baru sebenarnya dok, tapi mungkin kalau mungkin yang di daerah sini mungkin merasa masih baru, Nah. walaupun misalnya di Jakarta sudah ada lama kan dok. Nah di sini di rumah sakit Safira sudah kita buka nih dok, sudah ada layanannya, jadi nggak perlu jauh-jauh ya dokter. Di sini aja, jadi ada di rumah sakit Safira. Baik, terima kasih ya dokter-dokter. Sama-sama. Aduh, Fandi ya Beril. Jadi memang buat sahabat Safira,
ini memang adalah layanan yang terbaru, tapi sebenarnya sudah ada ya dok, sudah ada lama. Cuma memang di dental center kita sudah kita lakukan untuk layanan dental implan. Nah, terdiri dari beberapa dokter, jadi memang sudah ada tim ya dok untuk melakukan dental implan ini. Jadi buat sahabat Safira yang mau konsultasi untuk ke dokter-dokter kita, boleh langsung konsultasi saja. Untuk dokter Diki, hari apa aja dok? Saya hari Senin, Rabu, Senin, Jumat, Rabu. dan Sabtu. Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dokter Agung? Saya setiap hari kecuali Sabtu. Wah, setiap hari. Jadi ini sama Safira bisa ketemu nih. Kalau mau ketemu dokter Agung setiap hari bisa ya dok? Kecuali Sabtu dan Minggu. Kecuali Oh, Sabtu. kita Sabtu dan Minggu. Iya, kalau dokter Silvadi ada apa aja dok? Saya Senin, Selasa, Rabu Senin, jam Selasa, 9 Rabu. sampai jam 12. Oke, sampai siang ya dok? Sampai jam siang. 12. Dokter Beril? Saya setiap hari. Oh, sama. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya dok? Jamnya berapa dok? Jam 3 sampai jam 8. Jam 3 sampai jam 8. Berarti bisa sampai malam ya dok? Nah kan nanti kalau apa ada apa-apa denginya boleh malam ada dokter Boleh. Beril. Kita punya IGD dental juga. Oh iya dok. Iya. Oh, iya, dok. Ya ampun. Itu ya dok? Ya, ini Iya aneh. nanti kita rintis ya. Ya, nah sementara sama ini Safira ini udah ada skill-skillnya ya dok. Boleh, boleh, Udah ada boleh. skill dan dokter gigi Agung kita akan buat Oke, IGD oke, dental tahu ya. center. Karena memang ya itu ya dok. Iya lah. Saya juga dokter umum jadi bingung kan ini kasusnya apa ya gitu kan dok. Nah tuh udah ada skill dan dokter gigi Agung kita akan ada kita layanan baru. tunggu layanan berikutnya. Iya. Oke. Makasih ya dokter-dokter udah berbagi share tentang dental implan hari ini. Jadi kita udah banyak tahu. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, dok. Saya Dr. Virgiangia mengucapkan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.